Hai teman-teman, selamat datang di channel artikel YouTube. Channel pertama cerita Kenshin. Kali ini admin upload lagi ya. Terima kasih. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode 206, Kenshin, yang menerima payung dari Kaori. Lalu dengan segera, sebelah tangan kanannya, membentangkan payung ke atas. Kenshin kemudian bilang, "Kaori, ayo kita jalan." Kaori pun menghampiri Kenshin, dengan jarak yang sangat dekat sekali, di tengah hujan yang lebat, di bawah malam yang mendung. Kenshin itu hampir memegang bahunya Kaori, karena bisa dimengerti, jika jauh sedikit saja, salah satunya akan terguyur hujan. Sambil berjalan itu, senyum-senyumlah mereka, lalu oleh Kaori, dibukalah pintu pagarnya. Saat mereka masuk, semua pandangan mata pun langsung tertuju melihatnya. Pak Henry sendiri, yang berdiri di balik pintu, sampai kaget dibuatnya, ketika tuan muda jalan bersama putrinya, dengan satu payung berdua, di tengah hujan yang lebat. Mamanya Kaori pun demikian, melihat hal itu, serasa ingat saja, di masa mudanya. Lalu dalam benaknya, mamanya Kaori itu bicara, "Kaori ini, memang serasi sekali, dengan Kenshin." Tak lama berselang kemudian, hanya dalam beberapa langkah, Kenshin itu telah tiba, di teras rumah, tempat orang punya acara. Setelah itu Kaori langsung bilang, Kenshin, ayo masuk ke dalam. Kamu di sini, atau ke ruang tamu nih?" Kenshin menjawab, "Aku di sini aja Kaori." Kemudian, Kenshin melangkah masuk. Ia berjalan ke tempatnya Iwan, yang lagi duduk di tikar, di teras depan itu. Lalu tiba-tiba, Pak Henry pun datang, langsung menemui, dan segera menyapa anak bos besarnya itu. Tentu saja panggilannya tak pakai tuan muda. Pak Henry itu bilang, "Mas Kenshin kesini naik apa tadi?" Kenshin pun menjawab, "Itu Pak kebetulan pakai mobil." Pak Henry pun bertanya lagi, "Terus mobilnya ditaruh mana ya?" Kenshin menyahut, "Itu ada di luar Pak." Pak Henry lalu menjawab, "Kok ditaruh di luar? Sini Mas Kenshin, saya masukin dalam aja, karena di tempat ini masih banyak yang longgar." Kenshin pun berucap, "Nggak apa kok Pak, di luar aja." Pak Henry pun bicara, "Jangan Mas, sini saya masukin aja." Karena Pak Henry bersikeras, Kenshin pun lalu bilang, "Kalau gitu biar saya aja Pak yang masukin." Mendengar hal itu, karena masih hujan pula, Iwan yang saat ini ada di dekatnya Kenshin, ia pun bicara, "Lu duduk aja bro, biar aku saja yang masukkan. Kan bajuku masih rada basah ini." Kemudian, Iwan itu pun bilang, "Mana kuncinya bro, biar aku masukkan sekarang." Kenshin lalu memberikannya ke Iwan, di lain tempat, yang ada di dalam rumah. Kaori, rupanya lagi membuat minuman. Kemudian datang mamanya, ia pun lalu ditanya, "Siapa itu Kaori, yang tadi jalan bersama kamu? Apa mantu mama nih?" Kaori pun menyahut, "Ah mama bisa aja, yang nggak tahu lah ma." Mamanya menggoda lagi, "Kok nggak tahu gitu? Lah itu tadi apa ya? Kok bisa Kaori jalan berdekatan gitu?" Terus Kenshin itu pun kayaknya, "Udah nggak malu lagi sama kamu? Apa kalian udah saling jadiannya?" Kaori pun menyahut, "Mama kok tahu jadian segala? Kayak anak muda aja mama ini." Mamanya pun lalu bilang, "Kan sekarang, di film-film drama itu, banyak yang kayak gitu Kaori." Kaori pun menjawab, "Mama sih banyak kan nonton sinetron, jadinya tahu aja nih, bahasa gaul kayak gitu." Mamanya itu pun lalu melanjutkan bertanya, "Nah kalau gitu, terus hubunganmu ini sekarang apa ya sama Kenshin? Kok mama curiga ini?" Kaori lalu menjawab, "Ya itulah ma, seperti yang mama sebut tadi. Kaori udah jadian." Sambil bicara seperti itu, Kaori tersenyum, tertawa sendiri. Cuit-cuit." Mamanya pun senang. Kemudian bicara, "Ya udah lanjutkan Kaori, kamu bikin minumannya." Lalu mamanya berjalan meninggalkan dapur, menuju ke halaman luar. Iwan sendiri sudah ada di dalam mobil. Terlihat ia menyalakan mesin. Diputarlah kemudinya, lampu-lampu pun menyala. Suaranya begitu meraung. Lalu masuklah ia ke halaman rumahnya Kaori. Bersamaan hal itu, semua orang pun melihat mobil Lamborghini yang begitu mewah sekali masuk ke halaman ini, berjalan dengan perlahan, hendak akan berhenti.
Melihat hal yang demikian, temannya Kauri sampai bicara, waduh, mobilnya siapa ini? Kok kayak gini? Mewah banget nih, bagus sekali. Bahkan, di antara mereka, ada yang berbisik-bisik, membicarakan, apa yang baru dilihatnya ini. Lalu salah satunya berucap, hey guys, coba kalian lihat itu. Kok ada nama Kenshin, nama cowoknya Kauri. Kok bisa tertera di situ ya? Di sebelah merek mobil itu. Kemarin kan ia kesini, hanya naik motor butut. Kok ini ada mobil mewah? Tertera namanya. Apa dia itu yang punya mobil itu ya? Wah, jangan-jangan berarti nih, kayaknya Kauri nyembunyikan identitas cowoknya. Masa katanya dia, cowoknya itu dibilang kerja cleaning service, tapi kok punya ginian? Nggak masuk akal banget nih. Kemudian salah satunya, ada yang berkata pada temannya, terus itu siapa ya? Cowok yang mengemudi. Siapa juga namanya? Yang dimaksud adalah Iwan, yang baru turun dari mobil itu. Aduh, Iwan mulai dapat perhatian ini. Lalu setelah hal tersebut, masakan pun disiapkan. Karena semua sudah matang. Tak lama berselang, berlewatlah setengah jam kemudian. Mendung nampak teruraikan. Bintang hampir terlihat bercahaya. Tak terasa, jam kini telah menginjak di pukul 11 malam, lebih 1/4 menit. Semua orang nampak keluar dari rumah-rumahnya, bersiap akan menyambut, melihat pergantian tahun. Di sela itu, Kauri yang bersama Kenshin, terlihat nampak menikmati indahnya lampu kembang api yang bertebaran, menyala-nyala di angkasa. Berjalanlah waktu, menit dan detik pun kini sudah berganti. Tak terasa, jamnya sendiri saat ini tepat berada di pukul 12 malam. Kenshin bersamaan itu bicara ke Kauri. Kauri, kamu tahu nggak, ini pertama kali loh aku ngeliat pergantian tahun bersama seorang wanita yang cantik seperti kamu. Makasih ya Kauri, kamu udah buat aku nggak sendiri lagi. I love you, aku sayang kamu. Mendengar hal itu, kalimat yang diucapkan Kenshin, Kauri pun tersentuh. Lalu ia melihat wajahnya Kenshin dengan pandangan berkaca-kaca. Ia mau bicara menjawab, tapi rasanya sulit untuk diungkapkan. Hingga Kauri menunjukkan dengan memegang tangannya Kenshin begitu erat sekali. Lalu mereka berdua melihat lagi langit malam yang saat ini penuh dengan bintang. Kembang api pun terpancar bersahutan. Akhirnya, yang ditunggu pun datang. Tahunnya kini sudah berganti. Masa di belakang tinggal kenangan. Iwan yang melihat temannya nampak bahagia itu, ia pun ikut jadi senang. Sementara di lain tempat, di sebuah villa yang mewah, Angelika dan para staf karyawan baru saja merayakan pula akan tahun baru ini. Mereka terlihat senang sekali, seperti tak ada masalah yang akan terjadi. Berlalulah pesta itu. Perayaannya pun berakhir. Kemudian, hari pun telah berganti. Kini sudah ada di bulan Januari. Angelika pasti tak akan menyangka jika nanti kerja pertamanya akan kedatangan seorang pria yang nanti akan mengejutkan dirinya. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa ya guys, untuk kelanjutan ceritanya ada di artikel YouTube. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya